Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Ikhlas memiliki banyak rahasia dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Dinamakan surah Al-Ikhlas karena telah menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia, dari kesulitan sakaratul maut, dari kesulitan kegelapan malam, dan dari segala kesulitan di hari kiamat kelak. Dan ternyata ada waktu-waktu tertentu yang dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Berikut ini adalah waktu-waktu yang tepat atau yang dianjurkan untuk membacanya. Yang pertama, pada waktu pagi dan sore hari. Pada waktu ini kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas dan bersama dengan surah Al-Mu'awwidzatain, yaitu surah An-Nas dan surah Al-Falaq, masing-masing sebanyak 3 kali. Keutamaan daripada membaca ketiga surah tersebut adalah akan dijaga dari segala sesuatu keburukan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, katakanlah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, ketika sore dan pagi hari sebanyak 3 kali. Maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu ataupun menjagamu dari segala keburukan. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Yang kedua, ketika hendak mau tidur. Sebelum tidur ataupun hendak mau tidur, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, dan surah Al-Falaq, sebagaimana kebiasaan Nabi SAW ketika berada di tempat tidur. Di setiap malam beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, ketika ingin meruqyah. Cara ini sama dengan ketika hendak mau tidur. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Rasulullah SAW hendak tidur, dia akan meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca Qul huwallahu ahad dan surah Al-Mu'awwidzatain, yaitu surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. Dan Aisyah juga berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal yang sama seperti ketika beliau hendak tidur. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, wirid setelah sholat atau sesudah sholat. Seusai sholat, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, dan surah Al-Falaq. Uqbah bin Amir ia pernah berkata, Rasulullah SAW memerintahkan padaku untuk membaca surah Mu'awwidzatain di akhir sholat. Hadis riwayat An-Nasai dan Abu Daud. Yang kelima, dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik surah yang dibaca ketika 2 rakaat qobliyah subuh adalah surah Al-Ikhlas dan Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang keenam, ketika mengerjakan sholat sunnah ba'da maghrib. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar bacaan Rasulullah SAW pada saat membaca surah pada sholat 2 rakaat ba'da maghrib dan pada saat 2 rakaat qobliyah subuh, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun, dan surah Al-Ikhlas. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh, ketika mengerjakan sholat sunnah witir 3 rakaat.
Dari Abdul Aziz bin Jurais, beliau berkata, aku menanyakan pada Aisyah radhiyallahu anha, surah apa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah membaca surah Al-Fatihah ketika sholat witir. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat pertama adalah Sabbihisma rabbikal a'la, surah Al-A'la. Pada rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Dan pada rakaat ketiga Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Dan Mu'awwizatain, surah Al-Falaq dan An-Nas. Hadis riwayat An-Nasai, At-Tirmizi dan Ahmad. Lalu yang kedelapan, ketika mengerjakan sholat maghrib pada malam Jumat, dari Zabur bin Zamrah, beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika sholat maghrib pada malam Jumat biasanya membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Sanad hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian yang kesembilan, ketika sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf, dalam hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadikan makam Ibrahim antara dirinya dan Ka'bah. Lalu beliau laksanakan sholat 2 rakaat. Dalam 2 rakaat tersebut beliau membaca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, dan Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 9 waktu yang dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Demikian apa yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.